Di pertemuan kali ini saya dapat tugas nih dari Bapak Sugiarto untuk menjawab 5 pertanyaan. Nah, mari kita bahas pertanyaannya dan sekaligus jawabannya. Nah, mari kita bahas. Masa emas adalah periode perkembangan otak anak yang sangat pesat, yaitu dari usia 0 sampai 6 tahun. Pada masa ini, 60%-80% kapasitas otak terbentuk, sehingga stimulasi kognitif, emosional, sosial, dan motorik sangat menentukan kecerdasan dan karakter anak di masa depan. Jadi, pada usia 0 sampai 6 tahun, itu pola asuh, terus bagaimana cara orang tua mendidik, terus sosialnya seperti apa, itu sangat mempengaruhi masa depan anak gitu. Kurangnya stimulasi di masa ini bisa menyebabkan hambatan perkembangan yang sulit diperbaiki. Jadi mengapa sih disebut masa emas? Karena masa-masa inilah masa-masa yang berharga untuk mengajari anak, terus pola asuhnya seperti apa, kognitifnya harus bagaimana. Jadi seperti gini, orang tua mengajarkan A, anak pasti bakal mengikuti A. Ayah bilang seperti ini, pasti anak bakal mengikuti. Ibu bilang seperti ini, pasti akan mengikuti. Makanya masa emas ini adalah masa yang paling berharga. 80% itu mempengaruhi kapasitas otak terbentuk, sehingga stimulasi kognitif emosional sangat menentukan kecerdasan dan karakter anak di masa depan. Lanjut nih, pertanyaan yang kedua. Jelaskan tentang tugas perkembangan siswa SD dan problematikanya. Berikan solusinya sebagai konselor di sekolah. Mari kita bahas. Tugas perkembangan siswa SD meliputi keterampilan akademik dasar seperti membaca, menulis, berhitung, membentuk hubungan sosial yang sehat, dan belajar bertanggung jawab. Jadi tugas perkembangan siswa SD itu tuh seperti akademik dasar sih, seperti belajar membaca, belajar menulis, berhitung, membentuk hubungan sosial yang sehat, dan belajar tanggung jawab. Terus selanjutnya problematika umumnya adalah kesulitan belajar, kurang percaya diri, dan konflik sosial umum. Biasanya seperti teman, terus lebih ke teman, terus guru, dia kurang percaya diri gitu loh. Terus sebagai konselor, solusi yang diberikannya adalah intervensi pembelajaran individual, program pengembangan sosial emosional, serta membangun komunikasi efektif dengan orang tua dan guru untuk mendukung perkembangan siswa. Jadi pada masa SD itu kita sebagai konselor dalam menghadapi tugas-tugas perkembangan siswa SD itu tuh melalui pendekatan gitu, melalui pendekatan, terus mengembangkan program sosial emosional, terus membangun komunikasi yang efektif, sehingga tuh antara konselor dan orang tua saling mendukung untuk perkembangan anak pada masa SD tersebut gitu. Terus pertanyaan yang ketiga, jelaskan perkembangan kognitif dan problematikanya. Nah, perkembangan kognitif itu meliputi proses berpikir yang lebih logis, sistematik, dan mampu memahami hubungan sebab akibat. Biasanya, menurut teori Piaget, berada di tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Problematikanya biasanya berupa keterlambatan berpikir abstrak, kesulitan memecahkan masalah, ataupun tergantungan pada pengalaman nyata. Solusinya memberi pemberian tugas yang mendorong berpikir kritis, permainan edukatif, dan stimulasi bertahap menuju berpikir abstrak. Nah, jadi perkembangan kognitif itu meliputi proses berpikir yang lebih logis dan sistematik, mampu memahami hubungan sebab akibat,
Menurut Piaget itu kan usianya 7 sampai 11 tahun. Nah, problematikanya itu berupa keterlambatan berpikir abstrak, kesulitan memecahkan masalah. Jadi pada usia ini itu biasanya problematikanya itu kesulitan memecahkan masalah sih. Terus ketergantungan pada pengalaman nyata. Jadi itu kemarin saya diginiin. Jadi tuh untuk memecahkan masalah sendiri itu sulit gitu loh. Nah, solusinya itu memberikan tugas di mana itu mendorong berpikir kritis gitu. Jadi itu mengasah bagaimana dia mulai belajar berpikir kritis, terus bagaimana cara memecahkan masalah sepele gitu, ataupun memberikan permainan yang edukatif gitu, atau stimulasi. Contohnya ketika kamu ngaji, orang tua bakal memberikan uang jajan gitu. Nah, jadi bakal ngaji terus, kamu rajin sekolah, kamu harus dapat peringkat, nanti ayah kasih hadiah gitu. Jadi tuh dia malah berpikir, saya harus mendapatkan ini gitu. Terus pertanyaan yang keempat nih, jelaskan problem sosial dan penyesuaian diri pada siswa SMP. Mari kita bahas. Siswa SMP mengalami masa transisi nih. Jadi dari kanak-kanak menuju remaja awal yang ditandai dengan pencarian identitas diri. Problematika sosialnya itu meliputi tekanan teman sebaya, perundungan atau bullying, dan krisis kepercayaan diri. Jadi pada masa SMP ini kan dari kanak-kanak menuju remaja awal. Jadi itu dia mulai nih mencari, woi ini loh aku, ini loh diriku gitu. Terus apalagi kalau anak yang dia merasa kurang percaya diri ataupun ada kekurangan nih. Jadi tuh dia kena bully. Jadi kurangnya kepercayaan diri itu biasanya disebabkan oleh tekanan ataupun bullying itu. Makanya dia kurang percaya diri gitu. Terus penyesuaian diri yang buruk bisa mengarahkan pada perilaku menyimpang. Pendekatan konselor adalah melalui program konseling kelompok, terus penguatan keterampilan sosial, serta pelatihan manajemen emosi dan resolusi konflik. Nah, jadi sebagai konselor itu bisa melalui program konseling kelompok. Terus penguatan keterampilan sosial. Jadi kita bimbing, kamu tuh coba gini, terus coba ikut latihan ini, itu latihan ini gitu. Agar dia mampu memanajemen emosi dan resolusi konfliknya, dia mampu gitu untuk menghadapi masalah-masalah pada transisi remaja awal. Pertanyaan yang terakhir, jelaskan tahapan operant conditioning dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Asik nih dibahas. Operant conditioning menurut B.F. Skinner melibatkan 4 tahapan nih. Yang pertama, pemberian reinforcement positif, atau tuh bisa dikatakan hadiah atas perilaku baik, seperti pujian atas tugas selesai. Jadi ketika kita sebagai seorang guru ataupun konselor, ketika siswa kita melakukan hal baik nih, kita kasih pujian. Terus dia dapat apa nih? Melakukan hal baik, kita kasih sesuatu gitu. Terus yang kedua itu pemberian reinforcement negatif. Itu seperti mengurangi tugas tambahan jika siswa belajar rajin. Terus yang ketiga, pemberian hukuman positif, teguran atas perilaku negatif. Yang keempat itu penghapusan hukuman negatif atau mengambil hak istimewa akibat pelanggaran. Semua tahapan ini dirancang untuk memperkuat perilaku belajar yang diinginkan dengan prinsip reward atau punishment yang konsisten. Jadi itu untuk memotivasi siswa itu sebenarnya banyak cara. Cuman saya rangkum menjadi 4 karena menurut B.F. Skinner gitu. Sebenarnya banyak sih caranya. Baik, terima kasih sudah menonton sampai akhir.
ucapan terima kasih dan sampai jumpa kembali.